Sekarang kita akan masuk ke dalam ini ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Anda membaca di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita buka sama-sama dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat, manusia, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. 1. Mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 2. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada satu terjemahan kata nafas hidup ke dalam hidungnya, ya. Kata nafas ini kan kita ngambil dari bahasa Arab. Nah, kalau di dalam Islam teologinya sangat kacau ya, antara tentang apalagi tentang manusia, sangat kacau sekali. Ya, karena apa? Karena mereka dulu nabinya kan tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka hanya baca bahasa Arab dan buta huruf pula. Jadi mereka bingung. Nah, kata nafas ini adalah dari bahasa Arab. Coba kita lihat di dalam The Net Bible. Kejadian 2 ayat 7. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The breath of life. And the man became a living being. Lihat, ada form the man from the soil, ya, terus ada the breath into his nostril, the breath of life, dan ada living being. Nah, sampai sini kita akan melihat hal yang biasa saja. Tapi begitu kita lihat di dalam bahasa aslinya, lihat ternyata ada 3 bagian di situ. Ya, pertama hak Adam. Ya, hak Adam itu dari hak Adamah, ya, dari tanah. Hak Adam dari hak Adamah. Ya, 1. Kemudian 2, ada nismat khayah. Nismat khayah, the breath of life. Nismat khayah ini lengkapnya itu sebenarnya nismat ruah khayah. Ya, saya tidak akan panjang lebar di sini karena ada di kelas apologetik, nanti Anda bisa ikut. Bahwa ketika Anda bilang nismat khayah, khayah itu hayat ya, ilmu hayat, ilmu hidup. Nah, dalam bahasa Arab jadi ilmu hayat. Ada Siti Nur Hayati. Nah, itu Siti itu suci ya, hidup yang suci kan, Siti Nur Hayati, cahaya yang suci, hidup cahaya yang suci, Siti Nur Hayati. Nah, itu kan masih seperti itu. Nismat hayah. Nah, itu nismat hayah. Hayah itu dari kata hidup. Lengkapnya adalah nismat ruah hayah nanti ya. Di ayat-ayat yang lain selalu bilang nismat ruah hayah. Karena ini berasal dari Allah sendiri, dari Elohim, nismat ruah hayah. Kemudian yang ketiga, maka manusia ya menjadi nefes hayah. Ya. Manusia menjadi nefes hayah. Nah, nefes maka bernafas itu, kata nefes, nafas itu tadi ya, yang menjadi kata nafas di dalam bahasa Arab. Jiwanya orang, nah itu jadi nefes. Sehingga kalau kita bilang Adam dari Adamah itu adalah tubuhnya, nismat ruah hayah adalah rohnya, sementara nefes hayah adalah jiwanya. Itu ya.
Kemudian kita akan lihat sekarang, lihat ya, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Tadi ada Net Bible, the bread of life. Kalau Anda buka, ada nismah, bread. The Hebrew word nismah, itu yang paling atas itu ya. Itu seringkali bercampur, bertukar dengan nefes. Tetapi sebenarnya dipisahkan antara nismah hayah dengan nefes hayah. Ya, karena nismah ruah hayah itu selalu nifas ruah, nafasnya Elohim. Sedangkan kalau nefes itu punyanya manusia. Nah, sedangkan kalau saudara lihat kata nismah tadi ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari living being ini sering terjemahkan dengan jiwa. Jadi kalau tadi ulangi, kalau hadamah itu adalah tubuhnya, hadamah ya dari tanah, tadi from the ground ya. Kemudian kalau bilang nismah ruah haya itu adalah rohnya, kemudian adalah nefes haya. Nefes itu adalah jiwanya. Gitu ya. Sekarang kita lihat dari tubuhnya dulu, tubuh manusia. Inilah tubuh manusia itu dalam bahasa Inggris body ya, the body. Nah, di dalam bahasa Ibrani share, dalam bahasa Yunani soma. Ya. Sehingga di dalam Matius 10 ayat 28, jangan takut kepada yang sanggup membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Ya. Takutlah kepada yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Jadi Tuhan Yesus membedakan antara tubuh dengan jiwa. Loh, rohnya kemana? Nanti ya. Sementara kita bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Manusia itu bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan jiwa kita nanti yang dihakimi. Ya. Jadi manusia itu bertanggung jawab sama tubuh dan jiwa. Rohnya itu bukan urusan kita. Mengapa? Ya nanti ya. Itu sebabnya di dalam Matius 10 ayat 28, kita buka saja pelan-pelan ya supaya jangan Matius 10 start. Matius 10 ayat 28. Ya, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ada tubuh dan jiwa. Ya, kita sudah dapat dua. Nanti kita akan kembali ke sini lagi. Lihat, jadi di dalam bahasa aslinya pun kata body dari kata soma, itu lingkaran merah yang pertama. Kemudian kata soul dari kata suhe. Ya, kata suhe. Itu lingkaran merah yang kedua. Body atau soma, soul itu suhe, ya. Dibedakan. Lihat, ini semua tentang kata soma, body. Body itu dibedakan dengan flesh, ya, kedagingan. Flesh, jangan samakan body dengan flesh. Flesh itu nanti dari kata sarx atau sarki, ya sarx itu ya. Tapi body di sini dari kata soma, ya body. Nanti body itu tubuh secara utuh. Sarx itu adalah adjektifnya, sifatnya, kedagingan. Makanya di dalam Yohanes 1
firman itu, logos itu menjadi sarx, ya, bukan menjadi body. Logos itu menjadi sarx, bukan menjadi antropon. Antropon itu manusia, tapi menjadi sarx. Artinya apa? Yesus itu ketika turun ke dunia, dia punya hawa nafsu loh. Dia punya sarx. Sarx itu nanti disamakan dengan tesuka. Anda bisa ikuti video saya tesuka, ya, di video yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke psyche atau soul atau jiwa atau nefes tadi. Ya, inilah soul, nefes atau psyche. Ini saya secara ringkas ya, karena waktu kita terbatas. Nanti Anda lengkapnya bisa ikut kelas apologetik saya, yaitu lebih lengkap. Anda lihat di dalam Imamat 4 ayat yang pertama, Imamat 4 ayat yang kedua, dan Yesaya 18 ayat yang keempat. Di situ ada tentang dosa dan tentang jiwa. Ya, ada hamartia. Yang bisa berdosa adalah jiwa kita. Ya, yang bisa berbuat dosa, yang melakukan dosa itu adalah jiwa kita. Itulah sebabnya jiwa kita nanti yang dihakimi, bukan tubuh kita, karena tubuh kita nanti jadi debu tanah. Dari debu kembali kepada debu, kan? Nah, firman Tuhan berkata, tetapi jiwa kita yang dihakimi, yang bertanggung jawab. Jadi tadi Yesus berkata, janganlah takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Yang dapat membunuh tubuh tidak dapat membunuh jiwa, tapi takutlah kepada yang dapat membunuh keduanya, mati jadi tanah, dan juga jiwanya pun mati kekal, ya, dimasukkan ke dalam api neraka, dihakimi dan dimasukkan ke neraka. Nah, jiwa kita nanti dihakimi. Nah, kalau saudara di Imamat 4 ayat 2, bahwa yang bisa berbuat dosa itu memang jiwa. Ya, dalam bahasa Yunani Septuagintanya itu adalah psyche. Ya, nah kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya nefes. Jadi jiwa di dalam bahasa Ibrani-nya adalah nefes, di dalam bahasa Yunani-nya adalah psyche. Ya, balik lagi kita sudah dapat tubuh yaitu soma atau sel. Kemudian kita ada jiwa, dalam bahasa Ibrani-nya adalah nefes, dalam bahasa Yunani-nya adalah psyche. Ya. Ini ya. Kemudian Yakobus 5 ayat 19 sama. Ya, yang berdosa itu apa? Jiwanya. Yang kita selamatkan jiwanya dari dosa. Ya. Jiwanya, baik lagi. Jadi dosa itu selalu berkaitan dengan jiwa. Nggak ada kaitannya dengan roh atau dengan tubuh, selalu dengan jiwa. Kita berdosa kepada tubuh kita, ya. Tapi apa yang berdosa apa? Jiwanya, karena jiwa itu yang memutuskan kita mau berdosa atau tidak. Nah, lihat ini. Balik lagi Matius 10 ayat 28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Ya. Jadi ada dua, ya, ada soul, body, ada tubuh, ada jiwa. Nah, coba lihat di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kalau Anda lihat di dalam dogma banyak gereja bahwa binatang itu nggak punya jiwa. Oh, punya ya. Ini ayatnya jelas nih, Imamat 17 ini tentang binatang ya. Waktu kita itu nggak boleh, kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Kalau saudara buka Imamat 17 ayat 11 itu, ya, di perjanjian baru, karena nyawa makhluk, kita nggak boleh makan darah. Kenapa? Karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Makanya kita nggak boleh makan darah. Itulah sebabnya dalam teologi Pentakosta, karismatik, dan Advent, ya,
Kita nggak boleh makan darah karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu seperti itu. Lihat kata jiwa makhluk, nyawa itu ada dalam kata suhe. Jadi makhluk itu ada suhenya, ada jiwanya ya. Semua makhluk itu, mau binatang, mau manusia itu punya suhe, punya jiwa. Nah, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Tidak ada asumsi ya. Saya berapologetik tanpa menggunakan asumsi, semuanya dari teks. Dan kita buka teks aslinya, karena terjemahan sering salah. Jadi beberapa orang menuduh saya ngubah-ubah ayat. Oh enggak, ini aslinya begitu. Justru translasi itu yang tidak tepat, terjemahan itu. Saya selalu membuka bahasa aslinya. Lihat, sekarang kita beranjak ke spirit. Dalam bahasa Inggris, ruah dalam bahasa Ibrani, pneuma dalam bahasa Yunani. Ya. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3 ayat 19. For the faith of humans and the faith of animals are the same. Nasibnya sama, manusia sama binatang. As one dies, so dies the other. Both have the same breath. There is no advantage for humans over animals, for both are fleeting. Lihat 20, both go to the same place, both come from the dust, and to the dust both return. Jadi tubuh manusia maupun tubuh binatang, dua-duanya sama-sama tubuhnya jadi debu nanti, ya. Nah, tapi lihat ayat 21, who really knows if human spirit ascends upward, naik ke atas, and the animal spirit descends into the earth, turun ke bawah. Lihat kita dalam bahasanya Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya, kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayat 19. Pengkhotbah 3, oke. Mazmur ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Ya, dalam bahasa Indonesia. Ini. Oke, kita kasih 3 warna ya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Nasibnya sama. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Lihat ya, di sini tulisannya nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu dan keduanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini tulisannya nafas ya, nefes. Nah, kata nafas itu kita balik lagi, ini adalah terjemahan dari bahasa Arab. Nah, yang aslinya itu kalau kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 19 tadi, sebentar ya, Pengkhotbah 3 ayat 19. Oke, saya lupa tuliskan sini. Oke, nggak apa-apa. Pengkhotbah 3 ayat 19, kalau Anda lihat, kata nefes di situ berasal, ini sama dengan Pengkhotbah 12, ya. Kita buka Pengkhotbah 12. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, the breath, the life breath. Lihat, kalau sudah lihat Pengkhotbah 3 ayatnya ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 juga sama, Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 6 ayat 17, Kejadian 7 ayat 22. Kata nefes di situ berasal dari kata ruah, spirit, ya.
Oke, sebentar ya. Saya baiknya tunjukkan kepada saudara. Ini saya tadi lupa ini ya. Pengkhotbah 3 ayat 19. Nah, jadi penerjemahannya tadi kecampur baur ya. Eklesia. Bahwa yang tadi nafas tadi itu berasal dari kata roh. Jadi baik binatang maupun manusia sama-sama punya roh ternyata. Nah, Hebrew text. Interlinear. Sebentar ya, saya oke, kita lihat, masukkan ke sini. Ada yang ketinggalan ya. Pengkhotbah 3 ayat 19. Oke, sekarang kita balik share screen. Lihat ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, karena ini kan adalah ini ya. For what happened the sons of men and happens to animals and before, sana yang bacanya ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Sama ini juga ya, dari kanan ke kiri. Terus as one them as dies, this soul dies, this one. Lihat ini, the breath. Dari kata waruah ya. Jadi dari kata waruah. Ya, jadi kelihatannya jelas ruah. Bukan nefes tadi ya, bukan nefes nafas jiwa atau soul, tapi ruah. Jadi kita sekarang dapat apa? Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, tadi suhe atau nefes, dan punya roh atau ruah. Binatang juga sama, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya, jadi manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Binatang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dan semua roh itu kembali kepada penciptanya. Ya, tadi dibilang ya, kembali kepada penciptanya. Gitu ya. Oke. Lihat. And the dust returned to the earth, and it was, and the life breath returns to God, who gave to it. Pakai merah aja biar kelihatan. Jadi ya, the life breath ini dikata ruah ya. Jadi ruah itu kembali kepada Elohim. Mengapa? Karena ruah itu punya Elohim. Kita bertanggung jawab sama tubuh dan jiwa kita saja tadi. Makanya Yesus berkata, jangan takut kepada yang membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada yang dapat membunuh baik tubuh dan jiwa. Mengapa tidak cerita roh atau pneuma? Karena pneuma ini balik kepada Elohim yang memberikannya. Jadi pneuma itu bukan punya kita, pneuma itu punyanya
pneuma itu punyanya Elohim. Ya, Anda harus membedakan itu. Ketika Anda berhasil membedakan tubuh, jiwa, dan roh, tubuh dan jiwa itu tanggung jawab kita manusia. Ya, tetapi pneuma itu itu adalah milik Elohim. Ya, tubuh, jiwa, roh. Binatang pun punya tubuh, jiwa, dan roh. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Anda yang ketinggalan bisa simak ulang di YouTube tadi ya, bisa di-scroll. Binatang punya tubuh, jiwa, dan roh. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Body, soul, and spirit. Ya, body jadi tanah. Jiwa itu nanti yang dihakimi, ya. Jiwanya binatang, jiwanya manusia ada di darahnya, ada di darah kita. Kemudian ya imam tadi ya, itu semua ada di Alkitab ya. Saya bukan mengarang-arang, saya tidak pernah mengarang. Semuanya ada di Alkitab tertulis. Yang salah adalah terjemahannya. Jadi saya hanya mengembalikan ke bahasa aslinya. Dan yang terakhir pneuma atau ruah. Ruah itu nanti kembali kepada yang memberikan. Siapa yang memberikan pneuma itu? Elohim. Karena Elohim adalah Bapa segala roh. Ya, nanti Anda cari ayatnya di Yakobus bahwa Ia adalah Bapa di Ibrani. Ia adalah Bapa segala roh. Ya, Ia adalah Bapa segala roh. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Nah, sekarang kita cek ya, mencipta dengan membentuk. Ini yang kemarin orang reform bingung. Bedanya mencipta sama membentuk apa? Orang-orang suka bingung bedanya mencipta dengan membentuk. Kita semua dicipta, ya. Ini semua adalah ciptaan, alam semesta termasuk isinya adalah ciptaan. Tapi khusus manusia bukan diciptakan sekonyong-konyong dengan sekonyong-konyong jadi, tetapi ada sebuah proses. Ya, makanya disebut dibentuk. Ya, roh manusia dibentuk, bukan dicipta. Ya, dicipta itu dari tiada menjadi ada. Ya, dari nggak ada menjadi ada. Itulah dicipta. Sebentar. Oke, yang di live Zoom tadi yang mengikuti, kalau mau bertanya boleh ya, sebelum saya lanjutkan dulu. Yang mau bertanya di live Zoom, sebentar saya juga sambil cek yang ada di YouTube. Jadi Anda tahu kesimpulannya, baik manusia dan binatang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuhnya jadi debu, jiwanya itu ada di darah kita, yang kemudian nanti dihakimi. Mengapa jiwa manusia dihakimi tapi binatang tidak? Nah, nanti itu pertanyaan itu. Karena binatang tidak diberi hukum, yang diberi hukum itu manusia. Yang makan buah pengetahuan baik dan jahat itu manusia. Binatang tidak tahu yang baik dan yang jahat. Ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, lihat kemarin Adam berdosa, judulnya videonya ya, maka manusia menjadi arum, menjadi telanjang. Kenapa? Karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Binatang makan enggak? Enggak. Makanya mereka tetap telanjang. Binatang itu tidak merasa dirinya telanjang. Manusia merasa dirinya telanjang karena manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya manusia tahu dia telanjang. Binatang pakai pakaian enggak? Enggak. Loh, itu ada simpanse pakai pakaian. Nah, itu kan orang yang ngasih pakaian. Bukan kalau binatangnya sendiri mereka enggak urusan pakai pakaian apa enggak. Ya. Nah, itu Tom and Jerry telanjang. Nah, itu kan Tom and Jerry film kartun. Nah, Anda imannya berdasarkan di film kartun atau berdasarkan kenyataan. Nah, coba Anda lihat manusia itu kenapa Anda pakai pakaian? Karena Anda tahu yang baik dan yang jahat. Anda telanjang, sehingga Anda tahu telanjang. Karena telanjang arum, ya. Yesus itu, sebentar.
Manusia itu ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat berdosa enggak? Enggak. Itu bukan dosa. Ya, tapi dia jadi tahu baik dan jahat. Makanya dia jadi telanjang. Nah, buktinya apa? Yesus turun ke dunia, Yesus enggak telanjang. Ya, waktu bayi telanjang, begitu dia besar, dia pakai pakaian. Ya, dia pakai pakaian Yesus itu. Selama mengajar jalan-jalan di Yerusalem, Yesus nggak telanjang. Loh, kan Yesus nggak berdosa. Harusnya kan nggak telanjang, harusnya telanjang dong, seperti Adam dan Hawa, telanjang. Ya kan, Adam dan Hawa di Eden kan tidak berdosa, jadi telanjang. Nah, itu salah. Telanjang atau tidak telanjang bukan karena dosa atau tidak dosa, tapi karena arum. Adam dan Hawa arum. Dia tahu, makanya dia telanjang. Dia tahu dia telanjang, maka dia pakai pakaian. Dia telanjang. Yesus bagaimana? Yesus arum. Yesus juga tahu. Makanya dia pakai pakaian di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah peradaban. Jadi arum, memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan sebuah dosa. Kemarin saya katakan ya. Dosa itu yaitu justru ketika Adam dan Hawa tidak beranak pinak, beranak cucu, seperti perintah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28, justru mereka nanti bisa hamartia, berdosa. Nah, Yesus turun ke dunia dalam keadaan tidak berdosa. Ya, lahir dalam keadaan bayi, tetapi kemudian ia tahu, ia arum. Apakah setelah ia tahu, ia arum, ia merasa telanjang pakai pakaian berarti dia berdosa? Enggak. Ya, karena arum itu bukan sebuah dosa, tapi sebuah kondisi bahwa mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dari mereka dulu tidak tahu kalau mereka tahu. Mereka dulu tidak tahu kalau mereka telanjang. Sekarang mereka tahu kalau mereka tahu. Sekarang mereka tahu kalau mereka telanjang. Itu kata Arum. Lihat video saya kemarin ya. Apakah Adam berbuat dosa? Sama ya, sama seperti Yesus. Yesus juga datang, Yesus tidak berdosa. Semua teolog, semua agama apapun percaya Yesus tidak berbuat dosa. Yesus suci karena Yesus adalah Roh Allah sendiri. Ya, Yesus adalah firman Allah sendiri. Bagaimana firman Allah yang sendiri itu tak merasa dirinya harus pakai pakaian kalau dia memang tidak perlu, kalau dia tidak berdosa. Tapi kan Yesus kenyataannya dia pakai pakaian. Buktinya apa Yesus pakai pakaian? Ya kan disebutkan nih, ya mereka melucuti pakaiannya, melucuti jubahnya, ya kan? Terus perempuan yang pendarahan itu dia pegang ujung jubah Yesus. Berarti kan Yesus berpakai pakaian, enggak telanjang. Membuktikan apakah Yesus berdosa? Enggak. Berarti Yesus arum, dia tahu bahwa dia tahu. Makanya dia berpakai pakaian. Nah, Anda harus membedakannya seperti itu. Jadi jangan kacau balau, ya. Anda harus tahu bahasa aslinya dan tahu dengan jeli, dengan detail. Nah, itu yang dimaksud dengan kata arum. Oke, Anda yang di live Zoom boleh bertanya sebelum kita masuk ke dalam yang mencipta vs membentuk, ya. Jadi jelas ya, Adam dan Hawa telanjang bukan menunjukkan ia berdosa, karena Adam dan Hawa punya pakaian menyemat pohon ara bukan karena mereka berdosa, ya. Oke, sekarang Yesus berpakaian bukan karena ia berdosa, sama ya, tapi karena arum, ia tahu, ya, karena Yesus tahu bahwa ia tahu. Yesus tahu bahwa ia telanjang. Apakah berdosa Yesus? Enggak. Ya. Oke, sekarang kita masuk mencipta dengan membentuk. Lihat. Kata mencipta itu di kata bara.
Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. En arke epoinsen ho theos ton uranon kai ton gen. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kata bara di dalam bahasa Yunani-nya dari kata epoinsen. Ya, epoinsen. Ya, artinya menciptakan, prolong, obsolete, primary, hal yang mendasar, ya, dari yang tidak ada menjadi yang ada, tadi tidak ada menjadi ada, itu semua diciptakan, ya. Manusia juga diciptakan, ya, juga bara, tetapi ada proses lanjutannya. Nah, terus Anda lihat, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kata bara itu dari kata epoinsen, ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kata mencipta itu, sebentar, kok ulang lagi. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, itu juga menggunakan kata epoinsen, ya, kata poieo, kata dasar epoinsen tadi itu poieo, ya. Yesus juga pencipta, ya, karena Yesus adalah Elohim sendiri. Ketika Yesus menciptakan air jadi anggur, membuat air jadi anggur, ya, maka Yesus juga menggunakan kata epoinsen, ya. Yesus menggunakan kata epoinsen. Lihat kata epoinsen, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana. Yesus did this as the first of his miraculous sin, ya. Ya. Kata ini berasal dari kata epoinsen. Sama dengan epoinsen. Ya, ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah dari kata poieo atau bara. Berarti Yesus itu bara dari air jadi anggur. Kenapa Yesus memang pencipta? Yesus adalah Elohim sendiri. Ha Eloah. Ya, ada kata Ha Eloah, Sang Elohim. Kita semua yang penuh dengan Roh Kudus adalah Elohim. Lihat di video saya, aku adalah Elohim, saya adalah Elohim. Kita semua adalah Elohim. Semua yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh adalah Elohim. Tetapi Ha Eloah atau El Shaddai, El Elyon, Adonai itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apakah saya Yesus? Bukan, tapi saya Elohim. Oh iya, para rasul disebut Elohim, para nabi disebut Elohim, Musa disebut Elohim, arwahnya Samuel disebut Elohim, semua disebut Elohim. Malaikat disebut Elohim, roh-roh jahat pun disebut Elohim. Tetapi Sang Elohim, Ha Eloah, itu hanya Yesus Kristus. Hanya Yehova Elohim, hanya Yehova lah Ha Eloah, Adonai. Hanya Yesuslah. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah ho didakolos, ho kurios, atau ho ada sang. Akulah sang kurios itu. Siapa yang kita panggil kurios? Yehova. Ya. Lihat, kita balik lagi. Jadi Yesus itu juga pencipta, ya. Menciptakan. Kata poieo, Yesus juga mencipta, ya. Jadi kalau saudaranya mana ada kata Yesus mencipta, saudara tunjukkan Yohanes 2 ayat 11. Kata Yesus berbuat mujizat itu dari kata menciptakan, ya. Nah, sekarang ada kata menjadikan. Matahari itu dijadikan, ya. Matahari itu dijadikan dari kata asar, ya. Matahari dijadikan. Ya, nah sekarang kita lihat kata membentuk. Nah, ya tadi kata menjadikan kita nggak mau fokus ke sana karena kita lagi mau cerita membentuk, kata yatsar, ya.
yatsar atau membentuk dalam bahasa Ibrani dari kata plaso, bahasa Yunaninya. Ya, yatsar ini adalah plaso, ya, adalah plaso. Kejadian 2 ayat 7 kata eplasen, ya, kai eplasen. Manusia dibentuk ya dari tanah liat. Eplasen. Nah, kalau kata mencipta, sebentar apa bedanya? Mari kita lihat dulu, saya tunjukkan ya. Oke, Anda lihat ini saya khusus ya, ini adalah tanah liat ya, tanah liat ini, clay, modeling clay ya, dalamnya ini. Ini tanah liat. Tanah liatnya sudah kasih pewarna, makanya saya nggak tahu kasih pewarna atau enggak, tapi warna di sini semua tanah liat warnanya abu-abu di sini ya. Kalau Adama itu tanah merah maksudnya ya. Lihat, ini mau dibentuk jadi apa? Sekarang saya bentuk ini tanah liat. Ini tanah liat, tadinya kan berantakan nih. Nah, tadinya seperti ini. Nah, ini saya ambil gini ya. Seperti ini tanah liat. Terus saya ambil ya tanah liat ini. Tanah liat, terus saya bulat-bulat. Ya, jadilah bola. Tetap tanah liat berbentuk bola. Kemudian saya bikin panjang, ya. Saya bikin panjang. Jadilah seperti segitiga. Ya, karena nggak pas segitiga atau ya segitiga deh. Jadilah tanah liat ini segitiga. Ya. Kemudian saya bentuk lagi nih tanah liat ini. Jadilah segi empat. Ya, jadilah kubus. Karena kan 3 dimensi kan. Jadilah kubus, lihat. Jadilah kubus. Namanya tetap tanah liat. Namanya tetap tanah liat. Inilah namanya membentuk bola, membentuk segitiga, membentuk kubus. Sekarang saya mau membentuk orang nih. Saya mau bikin seperti orang, ya. Maka dibentuk orang. Nah, ini anggap aja mirip dah gitu ya. Ini namanya membentuk. Inilah yatsar. Inilah plaso. Inilah dibentuk. Ya. Inilah namanya dibentuk seperti orang. Ini bukan bara, tapi ini adalah plaso, ya, yasar. Bara itu jadi nggak ada. Tapi inilah plaso, ya, bentuknya kayak orang jadinya nih, ya. Anggap aja inilah mirip-mirip orang, ya kan? Mirip-mirip orang. Inilah yang namanya membentuk plaso. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa Adam itu dibentuk, diciptakan dengan dibentuk, ya, dibentuk. Nah, kita masuk lagi kembali ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Form, ya, bukan create. Jadi manusia itu dibentuk dari tanah, kemudian dihembuskan tadi ya, the breath itu tadi apa? Nismat ruah haya, dan manusia jadi punya jiwa,
punya nismat, punya nefes haya. Gitu ya urutannya, dari tanah liat, dari tanah liat, dari tanah dihembuskan, jadilah nafas. Ya, jadilah manusia punya nefes. Dihembus dengan apa? Dengan ruah Elohim. Tadi tubuh, jiwa, roh. Rohnya itu punya Elohim. Kita bertanggung jawab dengan tubuh dan jiwa kita. Tapi bagaimana kita, si tanah liat ini bisa jadi punya jiwa? Karena dihembuskan oleh roh Elohim. Nah, nanti ketika mati, rohnya kembali kepada Elohim. Tubuhnya kembali kepada tanah, jiwanya nunggu. Kalau saudara percaya Yesus, saudara nunggu di paradiso. Kalau saudara tidak percaya Yesus, paradiso itu sama dengan Eden, ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara nunggu di Hades atau di Seoul atau di dunia orang mati. Lihat ya, ini kata membentuk ya. Kata membentuk dari kata yasar, ya, atau ini plasen atau plaso, ini dalam bahasa Yunani-nya. Konsisten ya, dia konsisten. Nah, sekarang kita lihat ketika di dalam Yesaya kata membentuk pun seperti membentuk tanah liat, ya. Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, your thinking is perverse. Should the potter be regarded as clay? Should the thing made say about its maker, he didn't make me, or should the pottery say about the potter, he doesn't understand? Lihat kata membentuk ya. Kata membentuk ya, he didn't make me. Ya. Ya, coba kita lihat dari kata eplasas. Ya. Yasar. Kata yasar semua. Wayeser, ya. Kata eplases semua. Jadi kata plasma. Ya, semua dari kata plasa, plaso. Jadi seperti membentuk tanah liat, ya. Sama seperti membentuk tanah liat. Sekarang kita cek lagi. Nah, tetapi bagaimana katanya roh tidak diciptakan? Ini Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Lihat dalam bahasa Inggrisnya, the revelation of the word of the Lord concerning Israel, the Lord, he who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth, who forms the human spirit within a person says. Ya, ternyata kata menciptakan dari kata membentuk. Coba kita lihat bahasa aslinya. Ya, dari kata yasar, dari kata plaso. Ya. Jadi Anda lihat itu bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi roh di dalam manusia itu dibentuk. Nah, sebentar, saya lupa membawa. Sebentar ya.
Saya kasih contoh satu lagi. Ya, ini ada botol yang besar isinya air ya. Ini saya isi air nih. Ini isinya air ya. Oh, sebentar saya matikan dulu ya. Ini botol besar isinya air ya. Isinya air. Kemudian ini ada chair ya, ada botol kecil. Tadinya bentuknya seperti ini ya. Kemudian Tuhan Yesus itu membuat analogi bahwa roh itu sama dengan air ya, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ya. Lihat. Dari bentuknya ini jadi bentuknya ini. Dibentuk. Namanya itu apa? Tetap air. Ya kan? Namanya tetap air di dalam botol, di dalam tubuh manusia. Sama ini ya. Dalam botol ini kita masukkan lagi. Maka bentuknya jadi ini, dibentuk. Tapi sama-sama air, tetap air, nggak jadi lainnya. Ya. Namanya tetap air, nggak jadi lainnya. Itulah kata membentuk. Ya, supaya Anda tahu, itulah kata membentuk. Enggak, tadi saya taruh mana tutupnya. Ini tumpah lagi. Sorry ya. Jadi itulah kata membentuk, ya. Kata yasar atau plaso. Semoga saudara jelas. Kita balik kembali ke materi tadi ya. 5 menit lagi, nanti Anda boleh bertanya jawab. Kita usahakan selesai dalam maksimum 2 jam. Supaya jangan terlalu lama, karena beberapa teman ingin bisa nonton, tapi kalau kepanjangan pusing katanya. Lihat. Nah, ada lagi. Nih. Apakah angin diciptakan? Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Loh, kata angin. Angin itu kan dari kata ruah, ya kan? Kan tadi katanya ruah tidak diciptakan. Ya, lihat ya. Kata mountains and creates dari kata bara loh. Dia menciptakan ruah loh. Lihat ini kata ruah. Nah, Anda harus tahu kata ruah itu diciptakan, disebut juga untuk angin, ya angin itu, tapi juga ruah yang di dalam yang makhluk spiritual. Nah, ini ruah yang mana? Kalau kita lihat konteksnya, ini adalah tentang alam. Dari dia yang membentuk gunung dan menciptakan angin. Ya. Jadi bara, ya dia menciptakan angin, dari nggak ada jadi ada angin. Nah, terus kita lihat kata ya. Tapi kata di situ bukan dari kata poieo, tapi dari kata ketiso. Jadi kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dari kata epoinsen atau poieo. Tapi ini adalah tiso, ini sama ya. Sedangkan ini beda, tidak sama. Nangkap ya? Karena apa? Karena ruah yang dimaksud dalam Amos itu bukan ruah spirit Elohim, tetapi adalah angin.
angin, ya. Kalau ada perbedaan panas, perbedaan tekanan di suatu buat tempat, tekanannya lebih tinggi, maka akan udara itu akan mengalir. Nah, itu yang namanya angin. Ya, angin itu terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda sehingga udara itu mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Gitu ya. Oke. Nanti di materi selanjutnya, apakah malaikat itu diciptakan? Nanti kapan-kapan ya. Atau kalau saudara nggak sabar, ikut kelas evangelis dan kelas apologetik, kelas apostolik, nanti saudara akan lihat, apakah malaikat itu diciptakan? Karena Alkitab nggak pernah tulis bahwa malaikat itu diciptakan, ya. Kapan diciptakannya, ininya malaikat nggak pernah tulis. Apakah poieo atau di malaikat kan itu Elohim kan, roh kan. Dan tadi saya bilang roh itu nggak diciptakan, nggak bara, tapi dibentuk. Nah, nanti kita lihat ya, kapan-kapan kita akan belajar itu. Oke, sampai di sini sudah cukup 1 jam, cukup menyampaikan materi. Jadi kemarin ada seorang teolog reform, ya kalau tidak mau dianggap seluruh teologi reform, ada yang nggak terima, katanya tidak semua teolog reform ngamukan, katanya. Tapi semua teolog reform yang saya temui ngamukan. Kalau mentok nggak bisa jawab, marah-marah dia pasti. Nah, semua ya, saya sudah ketemu banyak orang reform, nggak yang di Belanda, nggak yang di Jerman, nggak yang di Indonesia. Begitu saya tanya, dia nggak bisa jawab, dia ngamuk nanti. Ya, ngomongnya saya kurang rohani, kurang iman, bego, bodoh. Malah yang kemarin itu yang ngamukan itu malah bilang saya sesat lagi. Saya tanya, emang kamu sudah baptis berapa banyak orang Islam? Bungkam dia. Oh, bukan masalah. Iya, kamu lebih sesat lagi. Kamu nggak pernah memberitakan Injil, kamu cuma teriak-teriak marah-marah. Ngomong-ngomongin orang sesat, hati-hati ya kalau Anda setuduh orang sesat. Jangan-jangan Anda yang sedang tersesat. Nah, itu demikian ya. Jadi bedanya kata membentuk itu seperti itu. Supaya saudara paham, ingat sekali lagi, yang Anda baca adalah kitab terjemahan. Bacalah bahasa aslinya. Nanti Anda akan lebih terbuka. Ya. Dan hari ini, selama ini kita belajar dari dogma kita bangun berdasarkan filsafat Yunani. Anda harus bangun dogma Anda dari Taurat. Karena Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Itu dibatalkan ketentuan fisiknya, tetapi tidak boleh ditiadakan. Karena Taurat itu firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan nggak akan lenyap. Makanya belajarlah dari Taurat. Logika, cara Anda berpikir, Anda harus berpikir dari cara berpikir Taurat. Ya, cara berpikir Taurat. Karena Roh Kudus pun itu adalah sebuah Taurat. Kalau Anda amatin, Taurat itu diturunkan kepada Musa 50 hari setelah keluar dari Egypt, setelah Paskah. Roh Kudus diturunkan 50 hari setelah Yesus disalib, setelah Pesah, Yesus disalib. Yeskiel 36 ayat 25-27, aku akan menaruh rohku ya yang baru dan akan memperbaharui roh kita. Karena roh Elohim di dalam kita itu lemah. Makanya dibaharui dengan roh Elohim. Kalau kita kepenuhan, maka roh di dalam kita akan menjadi roh Elohim sendiri. Ya. Dan kita akan menjadi Elohim. Tapi kalau kita rohnya lemah, roh Elohim dalam kita ini sisa-sisa roh yang sudah ditinggalkan, maka jiwa kita yang kuat, daging kita yang kuat. Makanya kita nggak bisa disebut Elohim. Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Itu bedanya ya.
Nah, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah disebut dengan anak-anak Allah. Orang-orang yang lahir dari Allah disebut anak-anak Allah. Yang lahir bukan kita jadi anak-anak Allah, bukan karena anak Allah beranak keluarin sperma sama ovum kayak pikirannya si Muhammad. Itu bodoh sekali. Allah beranak, roh itu nggak perlu keluarin sperma, karena roh itu bukan jasad, roh itu bukan daging, ya nggak perlu hawa nafsu. Yesus itu bukan dari pertemuan sperma dengan ovum, ya, bukan sperma dengan sel telur. Bahkan Maria tidak memberikan sel telurnya. Maria hanya menyediakan rahimnya. Anda harus tahu itu. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus atau firman sendiri yang ada di dalam rahim Maria, yang diberikan kepada rahim Maria. Yesus itu bukan pertemuan sperma dengan ovumnya Maria. Sehingga nggak ada genetiknya Maria maupun genetiknya Yusuf di dalam Yesus. Nggak ada, karena Yesus adalah Elohim sendiri. Yesus adalah roh dari El. El adalah ruah El sendiri. Yesus adalah sang Logos sendiri yang berfirman dan jadi manusia di dalam rahimnya Maria. Jadi Maria nggak urun sel telur, ya. Yusuf juga nggak urun sel sperma. Oke, makanya di dalam Matius silsilah Yesus kan dari Yusuf. Nah itu disebut dari Yusuf. Tetapi apakah Yesus spermanya Yusuf? Bukan. Jadi nggak ada genetiknya. Nah, tapi disebut lagi di Lukas 3, silsilahnya Maria. Apakah Yesus sel telurnya Maria? Bukan. Makanya di Lukas 3 disebut menurut anggapan banyak orang. Nah, ingat, ada anggapan banyak orang berarti bukan firman Tuhan, anggapannya orang. Yesus anak Yusuf dari Maria maksudnya, karena yang disebutkan selalu laki-laki itu. Ya, jalur Lukas 3 itu kan nanti ketemunya dari Nathan anaknya Daud. Tapi kalau di Matius nanti ketemunya Salomo anaknya Daud. Tapi mereka semua anak Daud semua. Dan mereka disebut keturunan Daud. Ya, paham ya? Oke, sampai sini dulu.